Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rumah Adem kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa kredit. Analisa kredit ini sangat penting bagi pihak perbankan untuk mengetahui layak atau tidaknya kredit ini diproses atau ditolak. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari perbankan. Perbankan itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, atau bentuk lainnya. Nah, kali ini saya akan lebih banyak mengenai kreditnya. Kredit ini yaitu kalau kita masyarakat tahunya pinjaman uang. Berapa sih minjemnya? Berapa sih kredit yang dapat? Seperti itu. Tapi kredit ini bagi analisa kredit di perbankan ada faktor untuk menganalisanya layak atau tidak. Itu biasanya dengan singkatan 5C. C pertama itu karakter, yang kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat kolateral, yang kelima condition. Nah, teman-teman di sini baik sebagai analis kredit, sebagai masyarakat awam yang ada keinginan untuk meminjam kredit di bank, ataupun buat adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saat ini sedang menekuni pembuatan makalah mengenai perbankan atau mengenai kredit, saya akan jelaskan 5C ini secara simpel dan sederhana berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan. Kita lanjut ke pembahasan analisa 5C. Yang pertama itu karakter. Karakter ini kenapa diletakkan di awal, di nomor 1? Karena memang tujuan karakter ini sangat penting, di mana inilah yang dianalisa sifat dari calon debitur. Kita bisa melihatnya itu dari lingkungan sekitarnya. Kalau dia itu bertempat tinggal atau ada di suatu wilayah tempat usahanya. Nah, kita bisa tanyakan di sekitarnya, apakah usahanya ini sudah cukup lama. Kalau usahanya didapatkan baru 3 bulan, biasanya pihak bank akan menolak. Kenapa? Karena belum ada histori atau riwayat dari usahanya ini berhasil, gagal, atau masih butuh lah untuk lebih menjalankannya supaya lebih profit lagi. Yang selanjutnya dari karakter ini pun bisa kita lihat analis kreditnya itu dari saat ini ada namanya IDEB, Informasi Debitur OJK. Nah, dari data yang ini karakter itu akan sangat jelas sekali kelihatan. Misalnya karakter dia pernah meminjam di suatu lembaga keuangan, baik itu bank ataupun leasing. Bisa kelihatan histori pembayarannya, apakah itu pernah menunggak atau lancar. Nah, pihak bank yang sangat disuka itu apabila calon debiturnya itu memiliki histori yang lancar. Saya lanjutkan dengan poin kedua, ya. Jadi kenapa tidak saya jelaskan lebih detail poin-poinnya? Nanti kita akan buat video yang lebih dalam lagi mengenai masing-masing C ini. Tetapi saat ini saya hanya menjelaskan secara garis besar aja. Lanjut ya, C kedua itu adalah capacity. Capacity itu kemampuan dari membayar atau kemampuan daripada usahanya untuk profit. Nah, di mana capacity ini? Kita pihak perbankan melihatnya kalau dia ini punya usaha, apakah usahanya ini berjalan lancar, sudah profit, sehingga tidak ada kesulitan untuk membayar angsurannya ke depannya. Nah, capacity juga kalau bagi karyawan itu dilihat dari pendapatannya sebulan atau gajinya. Nah, kita contohkan misalnya kapasitinya sebulan gajinya 5 juta. Nah, pihak bank tidak akan memberikan pinjaman itu dengan angsuran yang melebihi dari rata-rata 30% dari penghasilannya. Ya, ingat ini salah satu analisa pihak bank, artinya
Kalau gaji kita 5 juta sebulan, tidak akan lebih dari 30%, artinya 1,5 juta untuk membayar. Nah, ini yang dimaksud dengan capacity, kemampuan membayar, yaitu sepertiga dari penghasilan ataupun pendapatan usaha calon debitur sebulan. C yang ketiga selanjutnya adalah kapital. Kapital ini modal. Modal itu saya kalau di sini contohkan ke usaha ya, bidang usaha. Jadi modalnya ini kalau dia punya usaha, itu pun pihak bank akan melihat apa sih yang udah dimiliki untuk menopang usahanya, misalnya asetnya, tabungan, rekeningnya, atau juga kendaraan yang mendukung usahanya. Jadi setelah dianalisa pihak bank, ya tetap ada kapital minimal 30% dalam menjalankan usahanya. Nah, tidak mungkin suatu bank akan membiayai calon debitur itu 100%. Kalau istilahnya kalau 100% itu modal dengkul, nggak ada modal dia. Sehingga kalaupun kita kasih 100%, ada namanya istilah di perbankan itu moral hazard. Moral hazardnya tuh tidak ada keinginan kuat dia untuk berkembang lebih maju dalam memperbesar usahanya maupun dalam mencetak profitnya. Nah, jadi kapital tetap harus ada minimal 30%. C keempat, karakter. Tadi yang pertama ya, kedua capacity, yang ketiga kapital. C keempat adalah kolateral, biasanya berbentuk BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah atau kebun, atau lainnya, ada juga emas. Nah, pihak perbankan dalam menilai permohonan kredit cukup besar mengenai kolateral ini. Ada yang namanya kolateralnya itu layak ataupun marketable. Misalnya agunannya senilai 100 juta. Yang kita butuhkan bukan semaksimal dari 100 juta. Misalnya calon debitur, ini agunan saya 100 juta, saya mau pinjaman 100 juta. Bukan seperti itu yang pihak perbankan lihat. Selain agunannya misalnya 100 juta, ada batasan 70% atau 80% dari nilai agunan itu yang bisa kita lepas kreditnya. Maaf, saya sering terbiasa dengan kita, tapi pihak bank itu maksimal 80%. Nah, kalau seandainya lebih rendah dari itu, ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhinya. Bisa faktor yang menurunkan nilai pinjaman disetujui itu bukan hanya kolateral, balik lagi ke kapasitinya. Kemampuannya tadi sudah saya jelaskan hanya 30% dari pendapatan atau keuntungan dia sebulan. Nah, walaupun nilai agunan itu 100 juta, belum tentu juga dia bisa dapat 70 juta. Balik lagi dengan kemampuan membayar, kemampuan mencicilnya. Tapi pihak bank akan sangat mudah baginya untuk memprosesnya jika agunan ini layak ya. Nah, agunan pun nanti akan saya jelaskan lebih detail di video saya selanjutnya. Terakhir, yang kelima itu C kondisi. Kondisi ini menyangkut dari misalnya kelayakan dari usahanya, jangka panjang, jangka pendek ya. Kondisi usahanya ini apa sih misalnya? Rupanya dia buka sudah berjalan, ada suatu misal yang saat inilah dia membuka toko kelontongan atau toko manisan atau toko bahan sembako, tetapi di dalamnya dia ada juga menjual minum-minuman keras yang kandungan alkoholnya misalnya melebihi dari 10%. Nah, yang seperti ini pun sebagai pihak bank harus lebih jeli. Dan kita pun sebagai pemohon, kalau ada menjual sesuatu produk yang melanggar dari peraturan pemerintah, ini kemungkinan kecil akan ditolak. Atau membuka usaha yang dalam arti abu-abu, yang memang masyarakat tidak bisa terima di lingkungannya, seperti yang ada misalnya panti pijat dengan plus, lingkungannya pun lingkungan yang dekat masjid. Yang seperti ini pihak bank pasti akan menolak juga pinjamannya. Artinya kondisi ini akan walaupun C yang terakhir, tapi kita juga akan lihat kondisi usahanya ini tidak cocok dengan lingkungan ataupun tidak sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Nah, saya ulangi kembali, analisa 5C ini yaitu 1. Karakter, 2. Capacity, ketiga kapital, keempat
kolateral. Yang kelima, condition. Mudah-mudahan penjelasan secara gambaran umum analisa 5C ini dapat lebih mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Adem kita.